Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini, tanggal 26 Oktober 2023. Dianya siapa boleh kalian fokuskan pada seseorang ya. Aku akan mencoba menarik energi dia hari ini. Dia takut untuk menghubungi kamu duluan. Jadi dia sering memantau kamu ya. Dia sering memantau kamu karena kamu itu gini, kamu itu berbicara lewat musik. Jadi dia kalau pengen, dia kan takut nih untuk ngehubungin kamu. Jadi untuk bisa tahu keadaan kamu, tahu situasi kamu, dia jadi sering memantau kamu. Karena itu kamu mungkin gak akan langsung belak-belakan gitu ya ngomong keadaan kamu seperti apa, tapi kamu akan berbicara tentang situasi atau keadaanmu atau perasaanmu itu lewat musik. Jadi di sini dia suka banget Masian nge-stalkingin kamu. I love you unconditionally ya. Dia di sini masih mencintai kamu banget. Bahkan sekarang tuh dia mencintaimu tanpa syarat ya. Apapun yang ada dirimu, dia suka sama kamu, dia cinta sama kamu. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Dia selalu kepikiran kamu terus ya. Dan dia merasa kamu dan dia itu masih muda ya. Jadi aku siap menunggu kamu sampai kamu siap untuk menerima dia lagi. Jadi menurut dia masih banyak waktu gitu ya. Ayo, mau sampai kapan kamu akan ngediemin dia, sampai kamu marah, sampai kapan kamu akan marah sama dia akan sabar menunggu ya. Ini jadi karena dia lihat mungkin kamu memang lagi marah, kamu nggak mau ngobrol sama dia, nggak mau ngomong sama dia, makanya di sini dia pun nggak berani untuk mengambil tindakan untuk menghubungi kamu gitu. The Moon, Four of Swords, the Hermit reverse, Four of Wands reverse, Five of Wands reverse, and then Ten of Cups reverse. Ada komunikasi yang buruk di antara kamu dan dia, dan ada yang tidak jujur di sini. Ada yang sedang menutupi sesuatu darimu. Nampaknya dia ya sedang menutupi sesuatu darimu, dan kayak ya itu dia merasa kayak apa ya, bukan suatu masalah, tapi sebenarnya itulah masalah di dalam hubungan kalian karena dia tidak jujur dan komunikasi yang buruk. Dan karena komunikasi yang buruk ini ya, jadinya hubungan kalian itu kayak stuck, kayak nggak ada kemajuan, dan dia juga bingung harus berbuat apa, dia harus kayak mana, dan akhirnya dia memilih untuk ya oke, kita menarik diri dulu aja ya. Dan aku lihat di sini dia stres banget ya karena dia menarik diri dari kamu, dan aku lihat juga tapi dia juga stres, bingung harus ngapain kamu ya. Kalau misalkan dia di dekat kamu, dia harus berbicara apa, dia harus menerangkan apa, dia harus jujur tentang apa, dia harus memulainya dari mana, dia juga bingung gitu. Jadi karena kamunya juga di sini memberikan reaksi yang mungkin dingin gitu ya, kamu kayak nggak peduli lagi sama dia, makin dia bingung, makin dia stres, makin dia nggak tahu harus berbuat apa gitu. Jadi menurut dia kita memang harus menarik diri dulu deh agar kita bisa menumbuhkan kembali rasa cinta itu gitu ya, agar kalau gini, jadi semakin kalian dijauhkan, dia berharap, dia ngerasa bahwa rasa rindu itu akan semakin besar gitu ya, rasa cinta itu akan tumbuh semakin besar. Jadi makanya di sini
dia berpikir ya oke, kita pisah dulu aja gitu, atau kita fokus aja dulu dengan diri sendiri gitu ya. Tapi di sini aku lihat dia nggak sepenuhnya melepas kamu, tuh masih ada energi stalking ya. Ya, di sini the Hermit reverse berarti ya memang dia yang menarik diri dulu ya, karena ada sesuatu yang ngebuat dia juga sibuk dengan kehidupan dia, entah itu tentang pekerjaan atau ada suatu masalah lah di dalam kehidupan dia, sehingganya di sini dia tidak mau diganggu dulu ya, tidak mau diganggu dulu dengan percintaan, atau di sini dia tidak mau mempengaruhi nantinya hubungan kamu dengan dia, tidak mau kamu jadi kambing hitam dia gitu ya. Jadi di sini dia menarik diri, tapi bukan berarti dia melepas kamu seutuhnya, enggak ya. Ini cuman penarikan diri sementara gitu ya, sementara aja ini situasinya, karena memang ada kesibukan dari dia atau ada masalah di dalam kehidupan dia gitu ya. Oke, aku lihat di sini ya, dia pengen balikan sama kamu ya, dia pengen balikan sama kamu, dan gini, dulu dia sempat ngejalin suatu hubungan dengan seseorang, dan nampaknya hubungan dia juga nggak berjalan dengan baik, karena dia ditolak dengan keluarga si pasangan dia kemarin, atau mungkin pasangan yang ditolak oleh keluarga dia gitu. Ada yang tidak setuju dengan hubungan mereka ini, asalnya dari keluarga. Nah, di kamu pun di sini waktu itu sekarang tuh justru malah ngerasa berat karena ada kesalahpahaman dan miskomunikasi di antara kalian ya. Mungkin karena dia pas ngejalin hubungan dengan pasangan yang kemarin itu waktu dia lagi sama kamu juga, jadi bisa dibilang ini perselingkuhan. Nah, akhirnya ketika dia datang lagi dengan kamu karena ini suatu masalah ya kemarin, karena dia berselingkuh dari kamu, jadi agak canggung, agak gimana ya, dia menyesal, tapi ya cuman kamulah orang yang sekarang tuh menjadi harapan dia, cuman kamulah yang sekarang tuh yang menurut dia tuh memang sesuai dengan kriteria dia, yang tulus mencintai dia, yang sayang sama dia gitu. Jadi situasi dia sekarang tuh kayak mana ya, dia bingung gitu ya, mau memaksakan kehendak dia untuk segera gitu ya memperbaiki hubungan dengan kamu. Cuman ya dia kan kemarin pernah melakukan kesalahan yang justru malah kesalahan itu yang dia anggap akan sukses suatu hubungan dia dengan yang lainnya, justru malah berakhir dengan tragis gitu ya. Justru malah kamulah orang yang menurut dia itu tepat ya, sesuai dengan kriteria dia, sesuai dengan situasi dia gitu. Nah, jadi dia di sini ngerasa kayak stres, malu, menyesal, nah semacam itu deh. Ya, jadi situasi dia itu benar-benar yang bingung ya. Tapi dia pengen banget balikan sama kamu. Ya, lucu nih orang nih. Jadi dia pengen balikan lagi sama kamu, dia pengen memperbaiki hubungan lagi dengan kamu. Cuman karena ini Five of Wands, berarti situasi dia itu sekarang memang nggak bisa ceroboh ya untuk datang ke kamu, karena itu tadi ya, dia pernah berselingkuh, dia nggak jujur, mungkin ada juga yang dia nggak terbuka lah ya dengan kamu. Nah, ini ngebuat dia tuh sekarang situasinya nggak bisa seenaknya untuk bertindak, datang kemudian mau ngelakuin apa sama kamu atau meminta apa dari kamu gitu ya, itu dia nggak bisa lagi. Jadi saat ini tuh dia benar-benar hati-hati banget dalam bertindak terhadap kamu atau mengambil keputusan untuk ke arah kamu. Itu nggak bisa seenaknya gitu ya, karena itu tadi dia pernah melakukan suatu kesalahan sama kamu. Dan di sini dia kan harapan satu-satunya itu cuman kamu di sini ya, yang dia lihat sekarang tuh.
cuman kamu lah yang tulus. Dan aku lihat di sini mungkin dia sudah sadar juga ya atas apa yang pernah terjadi di kehidupan dia, kok menjalin hubungan dengan yang lainnya tuh nggak ada yang apa sukses gitu ya. Nah di sini jadi dia merasa mungkin udah terlalu banyak dia menyakiti kamu, akhirnya di sini dia menyesal banget. Makanya di sini aku lihat dia masih menutupi perasaan dia terhadap kamu. Sebenarnya apa sih sejujurnya yang ada di perasaan dia, di hati dia ya? Apa sih yang ada di hati dia itu belum dia utarakan ke kamu ya. Bukan berarti dia tidak cinta, no, justru malah rasa cinta itu sebenarnya yang dia ungkapkan, cuman dia terlanjur malu, cuman dia terlanjur menyesal karena apa yang dulu pernah dia lakukan itu menyakiti kamu, mungkin udah berulang kali, makanya dia sampai semenyesal ini, sampai dia itu takut banget untuk datang ke kamu, untuk berkomunikasi dengan santai sama kamu ya. Dan aku lihat di sini dia juga nggak mau lagi ngebuat kamu lebih marah dari ini, lebih terluka dari ini. Jadi dia menunggu kamu sampai kamu sepemahaman dengan dia ya. Nantinya kamu udah welcome lagi dengan dia, kamu menerima dia, baru di sini dia akan jujur sama kamu ya. Karena di sini aku lihat dia tidak mau membuat kamu lebih kecewa dari ini lagi, dia tidak mau memancing emosimu lagi, dia tidak mau memancing amarahmu. Jadi dia sedang menunggu kamu nantinya sepemikiran dengan dia ya. Paling enggak emosimu reda lah ya, emosimu reda dan mau paling enggak kamu mau welcome dulu sama dia kayak gitu ya. Kamu mau lah ngomong sama dia, ngobrol berdua gitu sama dia, ya kamu memberikan perhatian gitu ya, perhatian untuk berbicara sama dia. Mungkin di saat itu ketika kalian komunikasinya sudah mulai membaik dan udah mulai intens, aku lihat ada kemungkinan dia akan mengutarakan perasaan dia gitu ya, karena di sini dia masih menutup-nutupi perasaan dia terhadap kamu. Oke, tapi nampaknya di sini kalian akan mendapatkan halangan rintangan lagi dari keluarga ya, entah ini dari keluarga dia ataupun dari keluargamu. Nampaknya dari keluargamu atau keluarga dia yang tidak menyetujui hubungan ini. Jadi kalau itu memang terjadi ya, kalau memang kamu memang siap mau dengan dia, ya cobalah untuk bicara dengan keluarga dan yakinkan. Dan kamu juga harus yakin dulu dengan pilihanmu ini kalau memang benar-benar kamu memberikan kesempatan lagi kepada dia. Karena kan di sini dia pernah melakukan banyak kesalahan dan kita tidak ada yang tahu ke depannya dia akan benar-benar berubah atau cuman untuk kali ini saja ya. Kita nggak ada yang tahu hati orang akan seperti apa ke depannya. Jadi di sini aku lihat kalian juga akan mendapati penolakan dari keluarga gitu ya, entah ini keluarga dia ataupun keluarga kamu. Oke. Dan aku lihat juga kalau misalkan ini terjadi, ada kemungkinan dia bisa lari lagi ya, pergi juga dari kamu. Karena aku lihat di sini dia kayak orang yang kurang perjuangan seperti itu ya. Jadi memang agak riwah ya, agak sulit ya kayaknya ngejalin hubungan masalah percintaan kalian ini. Banyak sekali halangan dan rintangannya. Tapi inilah ya namanya hidup ya. Oke, jadi cukup untuk pembacaan kali ini. Inilah isi hati dia terhadap kamu hari ini, tanggal 26 Oktober 2023. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada dari Pisces dan Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini memang pembacaan untuk kalian. Maka dari itu berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.